Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa istikharah adalah doa yang biasa dipanjatkan ketika kita selesai sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memantapkan kepada pilihan kita yang masih ragu-ragu dalam memutuskannya. Kapan kita dapat melaksanakan sholat istikharah ini? Ketika kita bingung mengenai masalah menentukan kuliah di mana, menentukan pekerjaan yang cocok dan yang baik, menemukan siapa jodoh kita sebenarnya, dan masih banyak lagi keraguan di dalam hidup yang dapat kita minta petunjuknya dengan cara sholat istikharah. Setelah melakukan sholat istikharah tersebut, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan petunjuk dan diberikan kemantapan dalam memilih hal-hal tersebut. Yang kita harapkan hal tersebut adalah hal yang terbaik untuk kita. Dengan kita melaksanakan sholat istikharah ini, maka segala kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang terbebani akan menjadi lebih ringan, pikirannya juga lebih tenang, mantap dalam mengambil keputusan, dan segala sesuatu yang kita putuskan dengan mantap maka akan berdampak positif. Sholat istikharah ini pada dasarnya dapat dilakukan kapan saja. Namun Rasulullah SAW menganjurkan jika melaksanakan sholat istikharah ini pada waktu sepertiga malam terakhir. Karena pada saat itu maka kita akan cepat diberi petunjuk olehnya. Sholat istikharah juga boleh berupa sholat sunnah apa saja, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Yang terpenting dari sholat istikharah adalah ketika selesai sholat, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dipilihkan yang terbaik seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara dalam melakukan sholat istikharah adalah sama saja dengan sholat-sholat yang lainnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Berikut adalah tata cara sholat istikharah. Niat untuk sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharati raq'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah itu membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek. Untuk rakaat pertama disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Melakukan ruku dengan membaca tasbih 3 kali. Melakukan i'tidal dengan membaca bacaannya, melakukan sujud pertama dengan membaca tasbih 3 kali, duduk di antara 2 sujud dengan membaca bacaannya, melakukan sujud kedua dengan membaca tasbih 3 kali. Setelah itu bangkit berdiri lagi untuk melakukan rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua, caranya sama persis seperti cara pada rakaat pertama, dengan disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, melakukan tasyahud akhir dan membaca bacaannya. Salam ke kanan dan ke kiri, doa istikharah. Berikut adalah doa setelah selesai sholat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairu li fi dini wa ma'ashi wa 'akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarru li fi dini wa ma'ashi wa 'akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu wa aqtur lil khairu haitsu kana summa arzini. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, aku memohon kekuasaanmu untuk menyelesaikan urusanku ini dengan kodratmu. Dan aku memohon kepadamu sebagian karuniamu yang agung, karena sesungguhnya engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak berkuasa, engkau maha tahu, sedangkan aku tidak tahu, dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka takdirkanlah dan mudahkanlah urusan ini bagiku, kemudian berkahilah aku di dalam urusan ini. Dan jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untuk diriku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, dan akibatnya bagiku, maka jauhkanlah urusan ini dariku.
Dan jauhkanlah aku dari urusan ini dan takdirkanlah kebaikan untukku dimanapun, kemudian jadikanlah aku ridho dalam menerimanya. Ada banyak pendapat mengenai cara untuk mengetahui jawaban dari sholat istikharah, yaitu melalui mimpi, melalui bacaan pada halaman Al-Quran, dan lain sebagainya. Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab setiap doa melalui jawaban terbaiknya. Banyak orang pula yang mempercayai bahwa jawaban dari sholat istikharah adalah melalui mimpi. Tapi kita perlu berhati-hati karena mimpi itu bersumber dari 3 hal, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari syaitan, dan dari bisikan hati. Dengan demikian, maka jangan langsung percaya dengan adanya mimpi karena kebenaran dalam mimpi hanya memiliki sepertiganya saja. Jadi berhati-hatilah. Tuntunan yang paling banyak menurut para ulama adalah dengan melaksanakan apa yang telah menjadi kehendak hati kita. Dengan terus bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai kebaikan melalui keputusannya tersebut. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan mengenai sholat dan doa istikharah, yaitu sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan di antara urusan dunianya sampai ia meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihan dalam urusannya tersebut, yaitu dengan melaksanakan sholat istikharah. Syekh Abdurrahman Al-Juzairi dalam fikih Imam Madhab, ia mengatakan, disunahkan bagi setiap muslim untuk melakukan 2 rakaat sholat istikharah saat hendak menentukan sesuatu. Syed Sabik ia berkata, sholat sunnah apapun yang 2 rakaat bisa menjadi sholat istikharah, baik sholat itu di siang hari maupun di malam hari, asalkan setelah selesai sholat berdoa dengan doa sholat istikharah yang diajarkan Rasulullah SAW. Syed Sabik ia berkata, tidak ada bacaan surat khusus dalam surat ini. Setelah membaca surat Al-Fatihah, boleh membaca surat apapun. Namun menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam fikih Islam wa adillatuhu, ia mengatakan, disunahkan membaca surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan disunahkan membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat kedua. Dalam fikih manhaji disebutkan bahwa sholat istikharah disunahkan bagi seseorang yang mengharapkan suatu hal yang dibolehkan, tapi ia tidak tahu apakah itu baik baginya. Imam An-Nawawi ia menjelaskan bahwa setelah sholat istikharah, seseorang harus mengerjakan apa yang dirasa baik untuknya. Di samping itu, hendaknya ia benar-benar bebas dari kehendak pribadi. Jadi jangan sampai ada perasaan ini pilihan terbaik sebelum mengerjakan sholat istikharah. Karena jika demikian, sama halnya tidak istikharah atau kurang tawakal pada pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Wahab Az-Zuhaili ia menasehatkan untuk kita, yaitu jika pada sholat istikharah pertama sebelum mendapat petunjuk, maka ulangilah sholat istikharah tersebut hingga 7 kali. Karena Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa, hai Anas, jika engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah petunjuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 7 kali. Setelah itu, lihatlah urusanmu mana yang masuk dalam hatimu pertama kali, karena disitulah tempat kebaikan. Dan jika ada uzur hingga tidak sempat sholat istikharah, maka mintalah petunjuk dengan berdoa. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 154. Sesungguhnya urusan itu seluruhnya ditangani hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Dalam bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan pula perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang bersujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk ke dalam orang-orang yang ragu. Hadis riwayat Bukhari, Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami cara mengerjakan sholat istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surat-surat di dalam Al-Quran. Beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu, hendaklah terlebih dahulu mengerjakan sholat 2 rakaat selain sholat fardu,
lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rakaataini min ghairil fardhah." Jika salah seorang di antara kalian bertekad untuk melakukan sesuatu urusan, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimu ashabul istikharata fil umuri kullaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengajari para sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sholat istikharah dalam setiap urusan. Inni mustakhiru rabbi salasan summa azimu ala amri. Aku melakukan istikharah pada Rabbku sebanyak 3 kali, kemudian aku pun bertekad menjalankan urusanku tersebut. Keutamaan melakukan sholat istikharah: yang pertama, dengan sholat istikharah kita akan lebih tenang dan tidak tergesa-gesa atau gegabah dalam menentukan pilihan. Yang kedua, dengan sholat istikharah kita dapat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beberapa pilihan yang sulit. Kita dapat memilih dengan pertimbangan yang mencampur tangankan Allah di dalamnya. Kita juga dimantapkan hatinya untuk memilih hal yang lebih baik dari yang lainnya. Jika kita mantap akan pilihan kita, maka kita dapat menjauhi bisikan-bisikan setan yang menjerumuskan kita. Menyerahkan semua hasil hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas jika pilihan itu tidak sesuai keinginan, dan yakinlah bahwa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang paling baik dan benar. Niat lurus hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat melatih diri untuk senantiasa mampu membaca tanda-tanda keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai keputusan yang akan kita ambil. Sahabat Beboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian merupakan sholat istikharah dan jawaban sholat istikharah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.